nama kakak disebut dengan Robin Abbas itu kamu seperti apa ya? Kapan itu? Di dalam salah satu podcast. Oh, dia kan sering nyebut-nyebut nama aku. Kemarin kan berangkat umroh yang berangkatin aku kan. Ya, karena dia mau minta maaf sama saya tuh, jangan minta maaf kalau saya bikin preskon, nanti dipikir orang itu penyangga. Sibuk apa sih? Alhamdulillah baik, masih sibuk syuting aja sinetron. Pengen ke film sih, kangen juga ternyata. Kenapa mungkin pengen banget kan? Apa ada pengen buat tantangan lagi? Ya kan, aku dibesarkan dari film pertama, ya kan. Dibesarkan dari film, baru ke sinetron. Jadi kadang-kadang kangen juga sih. Berarti jaga badan banget dong nih. Kalau mungkin main film seperti itu. Jaga badan emang dari dulu suka harus jaga dong. Kita kan harus menjaga penampilan. Selain untuk sehat juga kan, biar enak dipandang juga kan. Terkait nama kakak disebut dengan Robin Abbas itu kamu seperti apa ya? Kapan itu? Di dalam salah satu podcast. Oh, dia kan sering nyebut-nyebut nama aku. Kemarin kan berangkat umroh yang berangkatin aku kan. Ya, karena dia mau minta maaf sama saya tuh, jangan minta maaf kalau saya bikin preskon, nanti dipikir orang itu penyanggahan, itu ini. Minta maaf langsung sama Allah. Karena apa? Selama ini orang mau menghujat saya gimana, alhamdulillahirobbilalamin, rezeki masih terus ngalir, dan berjalannya waktu orang, oh ternyata salah, oh ternyata gue salah. Akhirnya dia sendiri juga bilang, ayo kapan kalau aku memang harus minta maaf, harus preskon. Nggak perlu, karena namaku udah jelek. Biar waktu yang menjawab aja udah. Aku ikhlas, ngapain? Kamu berangkat di umroh? Kan umrohan ya? Ya. Iya. Kamu memberangkati. Jadi permintaan maafnya udah lebih baik langsung aja. Iya, karena kalau minta maaf sama manusia ini, itu bohong, itu mah penyanggahan, itu ngapain langsung sama yang hidup, masih hidup. Dan tidak mengubah citramu ya. Ngapain dia? Dia minta maaf dan Ya dia ada kok DM aku mau minta maaf, ya mengakui kesalahan. Buat apa juga? Nanti pada bilang gini, Sinta Bahir bang, udah capek. Jadi ngapain aku urus ini? Berjalannya waktu, lihat aja lah kehidupan orang itu bagaimana, mau negatif, positif. Orang lihat kehidupannya, perjalanan hidupnya tuh sampai di titik ini kayak apa sih dia? Apakah dia, mohon maaf ya, karirnya dia gimana? Kalau saya kan alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah sampai detik ini dikasih kepercayaan sama PH-PH masih memberikan saya lapangan pekerjaan. Terima kasih banyak, masih diakuin gitu loh. Kan banyak yang mohon maaf ya, yang habis gitu aja. Tapi saya alhamdulillah kan memang membuktikan bahwa saya kerjaan saya di sini gitu loh. tapi ada dampak nggak sih? Apa? Ya paling cowok-cowok suka nanya sih gitu ya, cowok-cowok gitu. Tapi aku bilang, nih buktinya ya kan. Tapi buat apa? Aku ngejelasin sekarang udah namaku udah dibikin jelek, bobrok, mau gimana lagi? Sinta Bahir tuh mau ngapain aja tuh tetep aja mesti ala bohong. Gara-gara tuh apa ya, pernah bikin pengakuan bahwa aku pernah menikah siri. Jadi di mata manusia tuh udah semuanya salah gitu loh. Tapi udah berusaha mencoba memperbaiki dengan cara apa gitu? Aku nggak akan memperbaiki. Ngapain harus memperbaiki karena manusia nggak mau. Aku udah ikhlas, ngejalanin hidup udah ikhlas, tenang. Alhamdulillahirobbilalamin sampai detik ini gue hidup tenang, nggak punya utang, ya kan, tidur nyenyak. Mau ngapain? Kerjaan masih dikasih sama Allah, mau apa lagi? Lo mau hancurin gimana? Kalau kita percaya sama Allah ya udah. Bukan sok agamis, tapi memang bener. Mau dihancurin gimana coba? Sinta Bahir tuh udah dihancur-hancurin kayak apa sih namanya? Ada kasus ini diseret, kasus ini diberitain ini. Ikhlas aja. Tapi itu punya hak untuk membela diri ya. Capek ngebela diri, buang-buang waktu. Ya kan? Karena kita nih bikin preskon. Ya, orang manusia akan bilang, itu mah apa namanya, pembenaran aja, ini pembenaran, kita udah tahu, udahlah ya. Kalau nanti udah suatu saat memang orang butuh ini, sebenarnya apa, mereka cuma butuh, oh ternyata cuman kesalahan ini aja, oh ternyata ini, buat apa, udahlah, udah capek, aku udah melewatinya, udah pernah jatuhnya tuh gara-gara itu, udah jatuh di sakit bener-bener sakit sampai di titik bawah, dan aku udah bangkit lagi. Apa semua karena apa? Allah masih ngasih kesempatan hidup untuk lebih baik. Berarti Allah tuh ngingetin aku bahwa kamu tuh bergaul dengan harus hati-hati, jangan semua orang itu ditemenin, bahwa berteman dengan siapa aja itu salah, berteman harus milih, itu benar. Sekarang aku sudah merasa di titik nyaman. Udah nyaman, dan milih-milih orang ya perlu gitu. Dan kalau keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak keluar. Dan itu yang bikin kamu batasi untuk ada di dunia entertain. Kenapa? Dan
itu membuat kamu membatasi untuk ada di dunia entertain. Iya, kalau aku berteman dengan artis-artis pun ya berteman hanya sekedar untuk kerja ya. Itu aja pun aku sudah ngebatasin karena takutnya mohon maaf ya, apa ya, dengan pertemanan ini ada yang nyaman, nggak nyaman. Jadi aku lebih baik ya sudah kerja aja. Tapi kamu mungkin untuk menjelaskan ke anak kan jejak digital kan mungkin berbahaya juga nih. Kan ada bapaknya kan sendiri yang dulu yang ngurusin semua, nggak terbukti kan, bukan terbukti dijual kan, santai aja. Yang penting kan ada bapaknya, dan hubungan aku dengan mantan suami baik. Maksudnya jelasin ke anak mungkin dengan berita-berita yang buruk seperti itu. Itulah dunia entertain tuh ya, nanti jelasin anak, makanya diajarin anak itu bagaimana anak harus dekat sama kita. Yang dia lihat setiap harinya, dia lihat ke kesehariannya seperti apa. Kayak tetangga-tetangga awalnya saya pindah rumah kan, saya beli rumah di yang sekarang, tetangga mungkin berpikirnya ah Cinta Bahir kan yang ini, yang ini. Tapi keseharian setelah melihat kehidupan aku ternyata alhamdulillah. Kalau ada Mbak Cinta dulu dong yang ngomong, Mbak Cinta dulu dong yang ngomong di grup dong Mbak gitu. Coba. Kan dipercaya sebagai kayak yang apa-apa Mbak Cinta deh gitu kan gitu.